Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Informasi pertama, sebagian wilayah dunia masih menghadapi kekurangan air minum bersih dan banyak pihak berupaya ikut mengatasi krisis air dan sanitasi. Sebuah perusahaan Prancis mengembangkan robot otonom yang bisa membantu menjaga dan melestarikan persediaan air secara lebih baik. Robot ini suatu hari nanti bisa mengubah cara manusia melakukan pelestarian air. Saat ditempatkan di dalam pipa air, robot ini mudah bergerak melalui sistem tanpa mengganggu aliran air dan mengirimkan data penting tentang kondisi pipa. We are able to capture a very large set of data on a single mission and really give an exhaustive view of the condition of the asset. Robot yang disebut Clean Water Pathfinder ini dilengkapi kamera beresolusi tinggi dan sensor ultrasonik yang memungkinkannya menentukan lokasi yang tepat dari pipa dan mendeteksi korosi, retakan mikro, serta keausan secara umum. Alat ini diciptakan perusahaan rintisan Prancis untuk membantu perusahaan penyedia air bersih mengidentifikasi tempat dan waktu untuk memperbaiki atau mengganti pipa, sehingga mengurangi kebocoran dan biaya. We've got an estimated about 40 million kilometers of water distribution network throughout the world, and renewing just a single kilometer costs between 150 to 800,000 euro per kilometer. So that information we're bringing them is extremely precious. Mengoptimalkan jaringan air yang ada saat ini menjadi sangat penting karena permintaan global akan sumber daya alam yang sangat berharga ini terus meningkat. Laporan PBB belum lama ini memprediksi permintaan air akan mencapai 40% di atas pasokan yang tersedia pada 2030. And so that kind of technology is really important in reducing loss in the system and making sure that water companies aren't pumping and delivering water that's not going to customers and then is lost to the system. Setelah melewati fase uji coba di Prancis, perusahaan ini berencana mendistribusikan robot Clean Water Pathfinder ini ke berbagai wilayah lainnya di dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pendidikan di pedesaan Afrika sering menghadapi masalah tidak adanya guru dan listrik serta siswa memakai bahasa daerah yang berbeda dengan bahasa utama negaranya. Di Kenya, ada upaya mengatasi hal ini dengan menyediakan tablet bertenaga surya yang dilengkapi aplikasi pelajaran dalam berbagai bahasa. Anak-anak ini mengikuti pelajaran lewat tablet komputer di SD Lehili di Kabupaten Wajir, Kenya. Mereka menggunakan aplikasi yang disebut M-Lugha yang bisa menerjemahkan pelajaran dalam bahasa Inggris dan Swahili, dua bahasa pengantar utama di Kenya, ke dalam bahasa daerah. Para pengembang aplikasi ini memasang perangkat lunak pada tablet bertenaga surya ini bagi para siswa yang tidak memiliki akses listrik. Because of that connectivity issues, we made the app offline, which means you don't need internet to access it. And then we also have portable solar panels to also charge the tablet. Lebih dari 70% siswa di Kenya Utara tinggal di wilayah tanpa listrik yang awalnya menjadi masalah besar bagi pengguna M-Lugha. Tapi kini mereka bisa dengan mudah mengakses kontennya. Menurut para guru, aplikasi ini meningkatkan pembelajaran. The initiative so far is going to help these kids. So far I have seen the kids are mastering. It will also improve on the enrollment of our kids here. It will sharpen the kids' mind. It also isn't the work of the teacher. Karena buruknya infrastruktur dan kurangnya guru di sekolah-sekolah, anak-anak di timur laut Kenya harus belajar dalam kondisi seperti ini. Abdi Nur mengatakan kepada VOA, perusahaannya berencana menjangkau lebih banyak murid di wilayah terpencil agar mereka bisa belajar dalam bahasa ibu mereka. We have piloted in the Somali language. So in the coming few months, we'll also go to the other part of the country where we have the Maasai community and also pilot there. So by the end of this year, we are hoping to give out more than 3,000 tablets. Biaya untuk tablet ini umumnya ditanggung warga setempat atau LSM. Menurut UNICEF, salah satu tantangan mendasar dalam pembelajaran di Afrika Sub-Sahara adalah bahasa yang dipakai dalam pembelajaran seringkali berbeda dengan bahasa ibu para siswa.
With the new curriculum now, there's a focus on indigenous languages. And the use of now, the fact that Mluga is bringing on board the access to translation services. Because when you teach a child at that formative age in their mother tongue, even their understanding, their access, their capacity significantly improves. Pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kenya tidak terpusat. Dan menurut para ahli, pemerintah daerah perlu menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan pendidikan prasekolah. Our plans is that they become a bit, digitally upgraded even as they go to grade 1 and 2. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi para siswa di wilayah pedesaan Kenya, inovasi seperti aplikasi Mluga memberikan secerca harapan bagi mereka untuk dapat juga mengakses pendidikan berkualitas seperti halnya para siswa di wilayah lainnya di Kenya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya, Kenya bertekad menanam miliaran pohon guna memerangi perubahan iklim dan memanfaatkan teknologi untuk mewujudkannya. Para pakar Kenya membuat aplikasi yang bisa menentukan spesies pohon yang harus ditanam di area tertentu untuk lebih memastikan kelangsungan hidup pohon. Kenya kehilangan rata-rata 50.000 hektar hutan setiap tahun menurut Lembaga Wanatani Dunia yang berpusat di Nairobi. Ini menjadi tren yang terlihat di seluruh dunia. Take for example in 2021, the world lost about 11.1 million hectares of forest. That's globally. That is about, if you want a sense of it, that's about 25 football fields per minute being lost. Of that 11.1 million hectares, Africa lost 4.4 million hectares. Kenya telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan cakupan hutannya dari 12% saat ini menjadi 30% dengan menanam 15 miliar pohon dari sekarang hingga tahun 2030. Untuk meningkatkan ketahanan hidup pohon, para ilmuwan Kenya membuat aplikasi ponsel yang disebut Jasa Miti yang berarti penuhi dengan pohon dalam bahasa Swahili. Aplikasi ini kini memiliki informasi tentang 94 spesies pohon dan membantu para penanam mengidentifikasi spesies yang tepat untuk ditanam di lokasi geografis tertentu. So if you are in a given location, you can just download the app, search your location, and you can see the correct species that can grow within that specific area. Pemerintah Kenya mengatakan akan menyediakan bibit untuk program Jasa Miti. The government of Kenya has launched a program to distribute 1,000 tons of seedlings of seeds to 18 seed centers established by the Kenya Forest Research Institute throughout the country. Setelah lebih dari 3 dekade melakukan riset, peneliti ini merasa optimistis. This app will help every tree grower to choose the species for their site so that they don't get frustrated growing trees that will not do well or die in a few years' time. Pertanian, penebangan hutan, dan kebutuhan bahan bakar merupakan sumber utama deforestasi di Kenya dan Afrika. Menurut para ahli, teknologi untuk membantu meningkatkan cakupan hutan merupakan salah satu cara menciptakan jalur hijau ke masa depan. Apps like Jasa Miti, things like that should really come to a point where they are supporting a pathway for people to benefit from trees, economically, environmentally, culturally, their livelihoods. Without making that connection, I don't think that we will be able to reverse the situation on the continent. Meski adanya teknologi seperti Jasa Miti dapat membantu mempermudah penanaman pohon secara lebih tepat, tapi deforestasi atau penggundulan hutan masih menjadi tantangan utama. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kenya menghadapi masalah limbah tekstil akibat impor pakaian bekas. Data menunjukkan hampir 30% pakaian bekas yang diimpor mengandung plastik yang tidak bisa terurai. Otoritas Kenya kini mengambil langkah untuk mengendalikan impor pakaian bekas ke negara itu. Pasar Gikomba adalah pasar terbesar di Kenya yang menjual pakaian bekas yang dikenal dengan sebutan mitumba. Wendy Mulwa adalah pedagang pakaian bekas yang mengecam apa yang ia sebut sebagai impor mitumba yang berkualitas buruk. Nguo mbili mingi ni za kutupa ama za kuuza na bei ya chini.
hairudishi faida tumenunua, ile tumenunua nayo mingi na tuchoma. Zile kamera zi mingi. Sejumlah pedagang yang ditemui VOA di pasar ini juga menyampaikan keluhan serupa. Klaim mereka didukung oleh sebuah laporan dari organisasi lingkungan hidup Belanda, Changing Markets Foundation. Menurut laporan yang berdasar penelitian di Kenya bersama kelompok lingkungan Clean Up Kenya itu, hampir 30% pakaian bekas yang dikirim ke Kenya dari Eropa dan Inggris terbuat dari bahan seperti polyester dan nilon, keduanya jenis plastik berbasis minyak bumi. A lot of second-hand clothing that is brought into the country is of very low quality. Most of it is not usable. Sekitar 900 juta pakaian bekas diimpor ke Kenya setiap tahun, terutama dari Eropa dan Amerika Serikat, menurut Changing Markets Foundation. Menurut regulator lingkungan Kenya, yakni Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional, mereka akan mempelajari laporan itu, tapi menambahkan polusi dari limbah tekstil yang timbul dari impor pakaian bekas belum didokumentasikan sehingga masih belum jelas. Menurut otoritas ini, ada beberapa langkah yang telah diambil, termasuk undang-undang anti-dumping untuk mengendalikan impor pakaian bekas ke negara itu. Kenya is a signatory to the Basel Convention, and Basel Convention puts restrictions on importation of waste. This convention says that people should be able to manage their waste within their boundaries. Aktivis lingkungan menuduh merek-merek tekstil di negara maju membuang pakaian bekas di negara miskin, sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan bagi komunitas lokal. Essentially all clothing that are made by these brands, they end up in poor countries. And so these brands, they have to start, paying for the end of life of this clothing. Kenya tengah membahas undang-undang tanggung jawab produsen yang akan menuntut pertanggungjawaban produsen tekstil bermerek mengenai akhir masa pakai produk mereka. Seiring pertumbuhan industri fashion, perdagangan pakaian bekas sudah lama membawa peluang tambahan bagi fashion di negara berkembang. Namun menurut para penentang, hal itu juga menciptakan tempat pembuangan limbah tekstil bagi negara maju. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sinpo Dunia Sepekan kami lanjutkan dengan informasi sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya bagi kaum muda di wilayah miskin. Penyelenggaranya berharap kegiatan yang sekaligus pelatihan keterampilan ini bisa ikut membantu mengatasi pengangguran di kalangan muda Afrika. Seperti kebanyakan desa di Afrika Selatan, Pankop hanya mendapat sedikit aliran listrik ataupun internet. Menonton film menjadi suguhan langka yang disajikan kelompok bantuan Sunshine Cinema. Kelompok ini membawa proyektor film bertenaga surya dan pengeras suara ke wilayah terpencil yang miskin. Mereka juga memberikan pekerjaan bagi operator seperti Lerato Atlawa yang mengatakan film-film Afrika yang mereka pilih tidak hanya menghibur tapi juga menginspirasi. After viewing a movie, you realize the way I might have been doing things might have been a little bit offish or might have been wrong, and then it changes your perspective drastically to say, I can actually be a better person in my community. I can actually go out there and be the change in my community. Menurut pemerintah Afrika Selatan, hampir 2/3 pemuda di bawah usia 24 tahun menganggur, dan ini meningkatkan peluang melakukan kejahatan, terutama di kalangan muda. Program bimbingan untuk anak laki-laki menjadi tuan rumah pemutaran film Riding with Sugar, sebuah film Afrika Selatan yang mengangkat isu xenofobia. Events like this are important because they help us to know which part of the future we want to be a part of. A future whereby we can eliminate all racism, all xenophobic attacks on foreigners, and we just want to be a better version of humanity. Sunshine Cinema dijalankan dengan dana sumbangan dan dimulai 1 dekade lalu di Afrika Selatan, tapi kemudian menyebar ke negara tetangga Zimbabwe, Zambia, dan Malawi. Mereka siap memperluas operasinya lebih jauh ke seluruh Afrika, menurut salah satu pendirinya. We would love to expand into other African countries. We believe that we have a model that can really work because we are addressing youth unemployment at the same time as working in distribution. The young people that go through our program receive rigorous training in impact facilitation. So they're coming out of this program with a lot of soft skills as well as a lot of skills that can be transferred
into the workplace. Menurut Sunshine Cinema, tujuan mereka adalah memicu percakapan tentang isu-isu yang berdampak pada warga Afrika. Mereka juga menawarkan kursus daring bagi warga negara berkembang, serta beasiswa bagi warga tidak mampu tentang cara menggunakan media yang membawa dampak. Dan bagi komunitas terpencil seperti Pankop, dampak dari bioskop bertenaga surya ini adalah membawa harapan bagi dunia yang lebih baik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dipandang sebagai judi oleh sebagian pihak, taruhan online menebak hasil pertandingan olahraga meluas di Amerika Serikat. Aktivitas yang tadinya dilakukan diam-diam atau bahkan ilegal, kini juga dilegalkan di banyak wilayah. Mulai pertengahan Maret, penggemar olahraga di Massachusetts bisa mengakses aplikasi ponsel dan bertaruh dalam pertandingan olahraga. I think there are 5 or 6 different platforms that you can have their licenses. Taylor menggunakan aplikasi FanDuel sambil nonton bareng pertandingan Purdue melawan Rutgers University dalam turnamen bola basket antar tim perguruan tinggi NCAA. I have not gambled in the past, so this is new. I've learned a lot about it just by following sports. Turnamen basket NCAA juga dikenal sebagai March Madness, dan tanpa aplikasi taruhan pun banyak penggemar olahraga sudah sering melakukan taruhan dengan memprediksi pemenang setiap pertandingan. I am not going to be a big gambler in the sense that I'm not going to spend a lot of time doing research. I think it'll just be sort of a fun addition. Massachusetts hanyalah satu dari 30-an negara bagian, ditambah daerah khusus ibu kota Washington DC yang membolehkan pertaruhan online berhadiah untuk pertandingan olahraga. Taruhan online secara resmi yang bisa diakses lewat aplikasi ponsel adalah hal yang relatif baru di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, lotre, undian, dan semacamnya telah ada di hampir seluruh Amerika Serikat dan statusnya legal. Hanya 2 negara bagian yang melarang undian dan lotre dan semacamnya dalam bentuk apapun, yaitu Hawaii dan juga Utah. DraftKings adalah salah satu penyelenggara utama pertaruhan olahraga yang bermarkas di Boston, Massachusetts. At DraftKings, we see football Sundays with millions of bets being placed. During the Super Bowl, we saw around a peak of 40,000 bets per minute. Pemerintah negara bagian Massachusetts memperkirakan pelegalan pertaruhan daring ini bakal mendatangkan pemasukan pajak $60 juta setiap tahunnya. It's only been in the last 5 years that legal and regulated options for sports betting have come into the U.S. and to the forefront of sports fandom. It's tremendously popular. Almost every state, when they ask their residents, do you want sports betting in your state? It's a tremendously popular issue. And it's something that tens of millions of sports fans are doing, whether it's through a legal regulated option or, in states that don't yet have legal regulated sports betting. Often it's through other ways like offshore or bookies or things like that. Tapi bersamaan dengan legalisasinya, banyak pihak yang menyatakan khawatir akan meluasnya taruhan online yang dikhawatirkan semakin menguras uang warga yang ketagihan. Massachusetts pun akhirnya juga meluncurkan layanan konsultasi lewat telepon Problem Gambling Helpline. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Lonjakan pencurian dari toko membuat pemilik usaha semakin bergantung pada kamera CCTV, termasuk dengan teknologi pengenalan wajah. Teknologi seperti ini diharapkan bisa mencegah aksi pencurian, namun oleh sebagian pihak dikhawatirkan rentan dicuri dan disalahgunakan. Sebelum masuk ke sejumlah supermarket, pengunjung kini mendapat peringatan tertulis bahwa kamera security akan merekam data biometrik mereka. Apa data yang dimaksud dijelaskan konsultan keamanan online dari SugarShot. It's using a scan of our eye, or it might be using our facial, our face, or a fingerprint. Supermarket Fairway di New York termasuk yang menggunakan teknologi pemindai ini. Dalam pernyataan ke ABC News, pemilik Fairway mengatakan teknologi ini untuk membantu menekan pencurian barang. Di kota New York, pencurian dari toko melonjak sekitar 45% dalam setahun. Ada lebih dari 63.000 pengaduan sepanjang tahun, membuat gerah pemerintah kota. This is not a city where you can walk into a store, take what you want, and walk out.
Guna menekan pencurian, semakin banyak retail dari jaringan toko raksasa hingga UKM kini menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menghalangi masuk pelaku yang berkali-kali mencuri. Pencurian di toko menjadi masalah serius menurut pantauan Federasi Retail Nasional AS. Federasi ini mencatat bahwa dalam setahun bisa terjadi kerugian sebesar 95 miliar dolar akibat pencurian ini. Dan bukan hanya retail saja yang kini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Sejumlah pusat hiburan juga melakukannya saat ini, termasuk diantaranya stadion olahraga. Pemantauan sedetail dan spesifik ini memicu pro dan kontra. It's very, very difficult to find a pin in a haystack, so to speak, at a large venue or a large event. So yeah, I think you're going to continue to see the technology distributed. For law enforcement, there's some huge, huge positives. On the negative side and the concerning side, we've got a real challenge potentially around how that data is utilized, especially if it's put in the wrong hands. Inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh kelompok advokasi privasi seperti Surveillance Technology Oversight Project. We see that in the vast majority of the country, there isn't a protection against this sort of biometric surveillance. You don't even have to be told when it's being done. If someone steals your biometric identity, you can't change your iris scan or your face. When this information is inevitably hacked, people's privacy is going to be compromised for the rest of their lives. Di tengah kekhawatiran soal privasi, retail juga tengah mempertimbangkan perluasan data biometrik untuk pembayaran hingga verifikasi usia pembeli untuk produk yang dibatasi seperti obat atau minuman beralkohol. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.